Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sukmahuzan. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Ya, pada materi kesempatan kali ini pembahasan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada perkembangan evolusi komputer. Yang kedua ada CPU dan sistem interkoneksi. Yang ketiga ada aritmatika komputer. Yang keempat ada set instruksi dan yang kelima ada memori komputer. Pembahasan pertama itu perkembangan evolusi komputer. Evolusi komputer dibagi menjadi 5. Ada komputer generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC atau ENIAC yang menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biaya yang sangat mahal. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai 1 juta US dollar. Yang kedua ada komputer generasi kedua. Pada generasi kedua, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibanding tabung vakum dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer generasi pertama. Komputer generasi ketiga. Pada tahun 1965, generasi komputer ketiga dimulai dengan menggunakan Integrated Circuit atau KS, digunakan sebagai komponen dasar, bukan lagi penggunaan transistor. Namun transistor tetap digunakan dengan ukuran yang diperkecil. Yang keempat, ada komputer generasi keempat ini berjalan pada tahun 1971 sampai sekarang. Pada tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komponen. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit dan saling terhubung menjadi satu. Pada periode ini, Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Komputer generasi kelima yaitu pada tahun 1990 sampai masa depan. Sekarang hingga masa depan, komputer generasi 5 ini dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat tentunya. Generasi keempat ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut artificial intelligence. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memikirkan banyaknya manusia. Keren nggak tuh? Tidak terbayang secanggih apa komputer itu. Perpasan kedua itu ada CPU dan sistem interkoneksi. CPU itu apa sih? CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit yang terdapat dalam bahasa Indonesia atau istilah lain sebagai prosesor yang dapat bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi pada perangkat komputer. CPU ini mempunyai beberapa komponen, antara lain unit control, register, unit ALU, CPU interconnection, casing, prosesor, motherboard, dan RAM. Apa itu interkoneksi sistem komputer? Interkoneksi komputer adalah sistem yang menghubungkan komponen-komponen supaya pemrosesan di dalam komputer tetap berjalan dengan lancar dalam proses input dan menghasilkan output. Interconnection bus adalah salah satu topologi jaringan komputer yang disusun berjajar atau berderet seperti bus. Jaringan ini bisa digunakan di kafe internet alias warnet pada umumnya yang menggunakan sistem client server. Bus dalam jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan sebagai subsystem komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, ada pembahasan aritmatika komputer. Pengertian dan struktur aritmatika and logic unit atau bisa disebut ALU. Arithmetic and Logic Unit atau bisa disingkat sebagai ALU adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain. Struktur aritmatika dan logic unit ALU. ALU merupakan suatu kesatuan alat yang terdiri dari berbagai komponen perangkat elektronika, termasuk di dalamnya sekelompok transistor yang dikenal sebagai nama logic gate, di mana logic gate ini berfungsi untuk melaksanakan perintah dasar matematika dan operasi logika.
Kumpulan susunan dari logic gate inilah yang dapat melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit seperti perintah add untuk menambahkan bilangan atau divide untuk pembagian dan suatu bilangan. Operasi logika atau logika operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan dari. Cara kerja CPU. Cara kerjanya adalah saat sebuah program akan dieksekusi, maka isi program tersebut yang berada di dalam hard disk diambil dan dimasukkan ke RAM. Control unit membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program storage, sedangkan data ditempatkan di working storage. Selanjutnya, instruksi dan data tersebut diambil oleh control unit disimpan di register. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan disambung di akumulator. Control unit ini akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM dan kemudian ditampilkan hasilnya ke alat output. Ya, keempat, set instruksi. Apa yang dimaksud dengan set instruksi? Set instruksi dalam bahasa Inggris atau bisa disebut instruction set atau instruction set arsitektur atau bisa disingkat ISA. Definisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para program. Set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komponen yang dapat dilihat oleh para program. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, ekspresi, dan operasi I/O eksternalnya. Adapun elemen-elemen dari set instruksi itu dibagi menjadi 4, yaitu ada operation code atau opcode, search operand reference, result operand reference, dan yang terakhir next instruction reference. Pembahasan terakhir yaitu ada memori komputer. Dalam komputasi, memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering disinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Dynamic RAM atau DRAM. Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processing Unit atau CPU secara berkah agar data yang di dalamnya tidak hilang. Memori dapat dibagi menjadi 6, yaitu ada SDRAM, DDR-RAM, RDRAM, RAM, EDORAM, dan NVRAM. Apa itu memori dalam komputer? Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya bisa di jutaan susunan. Setiap word dan byte mempunyai alamatnya tersendiri. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.